Berikut saya akan memberikan penjelasan cara pengisian atau membuat perencanaan untuk jenis usaha budidaya kopi ya. Di sini budidaya kopi adalah jenis tanaman atau perkebunan yang siklusnya panjang. Jadi aplikasi ini uh, akan membantu teman-teman untuk perencanaan hingga 15 tahun. Jadi tidak 5 tahun seperti yang umumnya, yaitu tadi karena siklusnya sangat panjang, mencapai 30 tahun, ini pun hanya kita membuat perencanaan dalam jangka waktu 15 tahun. Di sini kita bisa mulai dari siklus budidayanya terlebih dahulu. Jadi di sini disediakan beberapa batch atau kelompok, di sini disediakan hingga 5, di mana teman-teman bisa mulai mengisi kategori budidayanya. Di sini adalah kopi, diisikan jumlah pohon, jadi kita beli dari bibit ada berapa buah. Kemudian usia produktifnya berapa bulan, ini 360 bulan. Jadi ini kurang lebih 30 tahun ya. Jadi ini bulan awal, siklus pemerahan 1, kemudian akhirnya 360. Ya akan berbeda kalau misalnya teman-teman kopinya adalah beli dari usaha yang sudah jalan. Itu mungkin akan berbeda untuk siklusnya dan nilai investasinya juga mungkin akan berbeda ya. Tapi ini diasumsikan membeli dari bibit dan melakukan budidaya. Kemudian persentase berbuahnya 80% ya. Di sini saya cuma isi satu batch. Kalau teman-teman punya 2 atau 3 kelompok tanaman kopi yang sama dan kebetulan dikembangkan di tempat yang berbeda ataupun hanya selang beberapa waktu bisa diisikan ke batch 2 dan hingga 5. Kemudian bisa diisikan target produksi satu siklusnya berapa untuk kopi. Anggap aja ini 23.500 kilo ya. Ini diisi angka sesuai asumsi teman-teman ya. Walaupun ada formula bisa diketik saja formulanya untuk menghasilkan produksi sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian bisa diisikan harga kopinya ya. Kemudian total pendapatan akan dihitung secara otomatis. Saya perhatikan ini adalah total satu siklus ya. Kalau misalnya mau mengisi proyeksinya hanya 15 tahun bisa diisikan 15 tahun di sini. Ya, tapi kalau mau diisi sampai 30 juga nggak ada masalah. Kemudian di sini ada kategori aset. Di sini ada bibit kopinya dibeli sejumlah 1.000 bibit. Kemudian lahannya 1 hektar, perlengkapan 1 set, sistem pengairan juga 1 set, dan ini adalah harga per unitnya. Sehingga nanti akan diperoleh bahwa total investasinya awal itu adalah 140 juta. Itu baru total asetnya, pembelian untuk aset. Setelah itu ada biaya pemeliharaan rutin, nah ini kurang lebih jumlahnya selama satu siklus, sehingga kita bisa mendapatkan total setelah kita isikan harga per masing-masing unitnya, itu adalah sekitar 800 juta. Jadi kalau 800 tambah 140 paling tidak butuh hampir 1 M untuk menghasilkan pendapatan 1,5 M selama satu siklus yang 30 tahun tadi. Jadi ini bisa di adjust lagi, disesuaikan lagi dengan asumsi-asumsi lain. Tadi seperti saya sudah sampaikan, kalau misalnya tanamannya membeli, kemudian hasilnya berarti sudah ada tracknya untuk bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya bisa dimasukkan ke sini. Tapi perhatikan angka yang masuk ke sini ini belum masuk ke dalam perhitungan keuangannya. Ini baru asumsi dasar. Jadi di bagian pendapatan dan HPP ini, teman-teman bisa mengisikan data yang tadi sudah diasumsikan di siklus budidaya ke dalam masing-masing bulan sesuai proyeksi panen ataupun proyeksi pengeluaran yang teman-teman asumsikan. Jadi perhatikan di sini ada bulan ini hingga total 180 bulan ya, karena 15 tahun. Oke, di sini teman-teman bisa mulai mengisikan kapan tanaman kopi itu panen. Misalnya panen pertama adalah bulan di 30, tinggal diisikan angkanya 900. Kalau misalnya 900 asumsinya ya. Tiap kopi akan beda-beda dan tipe kopi yang berbeda mungkin akan menghasilkan jumlah panen yang berbeda juga ya. Jadi diisikan hingga bulan terakhirnya.
Mungkin juga kalau ada kopi jenis lain yang dihasilkan juga bisa diisikan. Ini sementara masih ada reserve untuk line-line 2 dan line-line 3 di batch pertama ini. Kemudian untuk penjualannya ini tidak perlu diisi karena akan menghitung otomatis. Tapi perhatikan ini merah karena memang total per siklusnya lebih kecil atau berbeda nilainya dengan total per siklusnya. Karena siklusnya itu 30 tahun. Kalau ingin disamakan, misalnya saya ingin langsung menghitung untuk 15 tahun, bisa dibuat di sini siklusnya dirubah. Jadi misalnya di sini, jadi kan usia prosedur 360 tahun. Tapi dianggap kalau mau disesuaikan sekarang dengan rencana keuangannya bisa diisikan ini 180 dan di sini bisa diisikan misalnya tadi 12.600 ya. Jadi kalau diisikan 12.000, tapi yang bawahnya bisa dirubah juga ya kalau ingin diedit disesuaikan dengan 15 tahun. Jadi kalau ingin tujuannya untuk menyamakan data ini. Jadi di sini tidak merah. Jadi data ini hanya untuk referensi, saya kembalikan lagi datanya. Hanya untuk referensi bahwa total siklusnya itu kurang ya dari total selama periode 15 tahun itu panennya kurang atau hampir setengah dari atau lebih dari setengah dari total per siklusnya 30 tahun tadi. Kemudian kita bisa isikan ini adalah nilai HPP per unitnya. Jadi, ini adalah unit HPP-nya. Jadi kita bisa isikan misalnya berapa kilo nih per masing-masing bulan alokasinya. Ini saya menyederhanakan dengan membaginya saja langsung. Tapi sebenarnya kita bisa mengisi, misalnya isi aja 500, kemudian ya ini kebetulan sudah ada formulanya menyamakan 500. Tapi pada dasarnya di sini angkanya teman-teman bisa isikan sesuai asumsi teman-teman. Dan perlu diperhatikan bahwa ini karena kebetulan 15 tahun, jadi kotaknya semuanya warnanya ini adalah ada bordernya hitam. Nah, jadi tidak akan terlihat. Tapi sebenarnya nanti border hitam ini menyesuaikan dengan lama siklusnya. Karena ini kan siklusnya lebih daripada 15 tahun, otomatis kotaknya border hitam semua. Jadi kalau tidak ada border hitam seperti ini kosong, ya ini kosong. Ini artinya kalau kosong gini tidak perlu ada isian apa-apa di sini. Sedangkan kalau ada border hitam seperti ini bisa diisikan dengan asumsi atau bisa juga dikosongkan. Harga HPP-nya akan mengikuti secara otomatis di sini ya, sesuai isian yang kita isikan di sini. Ya kalau tidak diisi otomatis dia tidak menghitung. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, warna merah ini ya karena total per siklus 15 tahun itu berbeda dengan total siklus yang 30 tahun. Itu batch 1, batch kemudian ya perhatikan di sini jangan lupa untuk mengisikan kategori pendapatan atau laporan di sini dan juga kategori biaya variabelnya. Di sini sudah ada contohnya dan kebetulan sama ya. Jadi ini anggap aja bahan baku, tapi kalau teman-teman mau merubah nama biaya variabelnya ataupun mau merubah nama kategori laporannya, teman-teman bisa merubahnya di format laporan. Jadi bisa merubah di nama ini, ya pendapatan dan biaya variabel di HPP ini. Dan setelah dirubah jangan lupa untuk merubah kembali atau memilih kembali nama di sini. Jadi kalau berubah namanya dan sini kemudian jadi merah, jangan lupa untuk dipilih kembali, ya. Masa jadi merah begini. Jadi misalnya ini saya kasih contoh namanya pendapatan kopi saja. Ya. Jadi kalau kita pendapatan HPP ini jadi merah karena dia tidak ada di kategori di format laporannya. Ini saya kembalikan lagi. Ya. Kita cek ke bawah. Ya. Nah, sama seperti ini pendapatannya tidak ada karena ini bukan untuk alpukat. Tapi panduan ini ya bisa digunakan untuk semua aplikasi rencana keuangan yang siklusnya panjang seperti alpukat, anggur, kan ada aplikasinya. Cara pengisiannya sama. Jadi yang membedakan adalah nanti ya siklusnya dan kemudian nama kategori-kategorinya. Ya. Itu untuk di asumsi pendapatan. Ini baru kita mengisi dari pendapatan dan HPP. Setelah itu kita bisa mengisikan biaya tetap atau operasionalnya. Misalnya selama 15 tahun hanya ada tenaga kerja saja karena seluruh pemeliharaan sudah ditanggung di depan tadi di HPP. Kita bisa mengisikan seperti ini. Isikan biaya per bulannya, kemudian
kalau tenaga ini pun masuk ke HPP, maka ini bisa dikosongkan. Ini asumsinya tenaga admin adalah tenaga untuk mencatat ya. Anggap saja dibayar 1 juta sebulan, kemudian ini 500.000, kalau ada biaya lain-lain tinggal dimasukkan di sini. Kemudian bisa diisikan per bulannya angkanya. Kalaupun misalnya ternyata lompat-lompat, misalnya ini hanya dikontrak setiap 6 bulan, ya tinggal diisi per 6 bulan. Dan juga kalau misal tidak mulai dari awal, ya ini tidak perlu diisi dari awal, bisa dikosongkan dan diisi misalnya mulai bulan kedua. Ini mulai bulan kedua ya. Oh, sorry. Dan jangan dilupakan adalah pengisian anggaran modalnya di sini. Ya. Jadi pengisian anggaran modal ini tujuannya adalah untuk memasukkan biaya operasional ini ke dalam alokasi modal. Jadi kalau kita isikan ya di sini, ya, seluruh angka dalam baris ini akan masuk dalam anggaran modal. Kita bisa melihat nanti di permodalan di bagian biaya tetap akan muncul. Oh ya, tadi ada satu yang terlewat ya di pendapatan HPP. Jadi sama juga, ini kan ada HPP, ada pendapatan. Pendapatan baru didapat setelah panen. Jadi kita perlu mengisikan di baris ketujuh ini HPP sampai mana yang ditanggung oleh modal. Di sini asumsinya sama, tinggal memilih ya kalau masuk HPP, seluruh angka yang ada di kolom ini khusus untuk HPP akan masuk ke dalam anggaran modal. Jadi ini kita pilih ya karena asumsinya baru panen nanti bulan ke-30. Jadi diisikan dipilih ya sampai bulan ke-29. Jadi teman-teman bisa mengcopy sebenarnya. Jadi kata ya ini di-copy ke kanan ya. Sampai bulan ke-29 di mana asumsi bulan ke-30 udah panen dan sudah ada penjualan. Jadi nanti HPP ini akan masuk di permodalan di bagian investasi aset ini. Ya. Setelah itu kita bisa coba masuk ke investasi aset. Jadi tadi kan ada pendapatan HPP, itu kan lebih ke biaya pemeliharaan. Kemudian yang hubungannya dengan pohon atau kopi tadi itu adalah aset. Jadi kita mengisinya adalah di aset. Dan juga tadi ada aset seperti lahan, ada perlengkapan dan lain-lain, itu kita mengisinya di modul asumsi pengeluaran aset ini. Kita bisa isikan namanya di sini, kemudian jumlah pembeliannya, satuannya, dan harga satuannya. Ya. Jadi kita isi harga satuannya sehingga muncul totalnya, dan kita bisa mengisikan proyeksi pengeluaran dari kasnya. Kalau semuanya dikeluarkan di bulan pertama, ya kita bisa ngisi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita asumsinya kita beli lahannya dulu, kita belum beli kopinya nih. Jadi beli lahannya dulu, ya ini beli perlengkapan. Jadi kita, oke sekarang, kemudian perlengkapan bulan kedua, sistem pengairan mulai dibangun, anggap dibayar 2 kali, bulan ketiga, dan bulan keempat, kita bisa ngisi seperti ini ya. Kemudian pembangunan gudang, anggap bulan ketiga, anggap langsung 50 juta, dan kopi anggap baru beli di bulan kedua senilai 10 juta bibitnya ya. Nah, ini kita bisa mengisi sesuai asumsi yang lebih realistis menurut rencana teman-teman. Setelah itu kita mesti mengalokasikan kapan kas itu, apakah kas itu masuk semua ke dalam anggaran modal atau sebagian. Jadi kalau misalnya semua yang ada di sini masuk ke dalam modal, maka kita bisa memilih ya di sini. Sehingga angka yang ada di bawah di kolom ini dengan kategorinya dipilih ya itu akan masuk semua ke dalam permodalan. Jadi kita akan bisa melihat nanti ya di permodalan asetnya itu masuk ke dalam rencana permodalan kategori investasi aset. Dan jangan juga dilupakan untuk mengisikan kategori dari asetnya ini. Ya, kategori aset. Kalau misalnya mau dirubah nama kategorinya, teman-teman bisa masuk ke format laporan, jadi sama seperti tadi pendapatan dan pengeluaran, hanya saja untuk aset teman-teman mengubahnya di aset tetap ini. Yaitu untuk aset. Kemudian juga sama, kalau misalnya ada aset baru yang dalam 15 tahun, kira-kira teman-teman ada rencana, teman-teman bisa masukkan di sini, tapi tidak perlu masuk dalam anggaran modal. Misalnya nanti baru ya bulan 30 setelah ada panen, baru ada aset baru ditambahkan seperti pembelian kendaraan atau lain-lain. Kemudian ada investasi non-aset. Yang dimaksud investasi non-aset ini
paling mudah, tapi karena ini kopi kan pembelian lahannya. Paling mudah kalau misalnya kita biaya sewa. Kalau usaha lain biasanya sewa ruko atau sewa kantor, misalnya bayar untuk 1 tahun atau 2 tahun di depan. Nah itu kenapa diisikan di sini untuk kita bisa memisahkan. Ya, jadi ini saya langsung saja kalau misalnya saya sewa ruko, ya anggap aja sewa ruko untuk di kantor pusat. Jumlahnya adalah misalnya sewa ruko 25 juta ya. Bulan pembayaran bulan 1. Atau anggap aja bulan pembayaran bulan 3, periode penggunaan 12 bulan. Nah, di sini kita harus memasukkan apakah ini masuk anggaran modal atau tidak, atau bukan anggaran modal. Jadi kalau misalnya tahun kedua sudah tidak masuk anggaran modal, ya berarti di sini kita bisa tidak usah memilih ya. Kalau kita pilih ya di sini, maka nilai ini akan masuk ke dalam anggaran modal. Ya. Jangan lupa juga untuk milih kategori bebannya, anggapnya beban sewa tempat. Jadi kalau kita lihat di laporan laba rugi bulanan, di bagian beban sewa tempat akan muncul nih angkanya 2,0 selama 12 bulan. Tapi kalau kita misalnya melakukan sewanya adalah 24 bulan, 24, ya, anggap harganya sama, atau anggap ini 24. Biar mudah melihat angkanya. Nanti akan muncul di laba rugi itu 1 juta hingga 24 bulan. Sedangkan di arus kasnya nanti akan terlihat di bagian pengeluaran di muka, di bulan ketiga ada pengeluaran senilai 24 juta. Ya, jadi yang membedakan adalah tadi ini tuh nggak ada nilai asetnya, nggak ada nilai penyusutannya. Sedangkan kalau tadi aset itu ada nilai penyusutannya, di mana nilai penyusutannya bisa dilihat di kalkulator penyusutan yang bisa dipelajari di video terpisah. Oke, tadi kita sudah berarti mengisi semuanya sehingga kita bisa mendapat gambaran berapa modal yang dibutuhkan. Kita sudah melihat, ini gambaran modal yang dibutuhkan adalah sekitar 300 juta. Nah, jadi untuk aplikasi ini teman-teman bisa mulai dari modal dulu atau mulai dari perencanaan kebutuhan modalnya. Kalau ini asumsinya tadi anggap dari modal dulu, udah punya modal 600 juta, oh cuma kepake 300 juta, ada cadangan 300 juta misalnya. Oke, kalau begitu ini modal bisa dikurangi. Anggap saja ini 50 juta, 40 juta, ini 150 juta. Ya. Bisa dibuat seperti itu, jangan lupa diisikan nama pemilik modalnya, kemudian kategorinya, sahamnya, dan jumlahnya tadi, dan diterimanya atau kas itu kira-kira akan muncul di bulan berapa. Karena ini akan menentukan, akan muncul di laporan arus kas dan akan menentukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan cash flow atau arus kas itu sendiri. Setelah itu kita bisa mengisikan juga kalau ada pinjaman, nama banknya, bunganya, tenornya, jumlahnya, dan juga diterimanya kapan. Dan bunga ini juga akan dihitung secara otomatis di kalkulator bunga. Jadi angka-angka di sini ya nanti akan muncul di proyeksi keuangan secara otomatis. Dan khusus buat permodalan, di sini ada 2 bagian ini karena untuk membuat teman-teman bisa membandingkan antara modal dengan kebutuhan modal real dengan modal yang kira-kira teman-teman bisa dapatkan. Jadi teman-teman bisa atur lagi nih. Misalnya ini masih ada sisa 50 juta, ya udah disimpan aja sebagai cash gitu kan. Atau ini berarti masih bisa untuk alokasi pembelian HPP atau pembelian yang lain-lain. Jadi bisa disesuaikan ke arah sana. Setelah itu ada analisa kelayakan usaha, di mana di sini ya selama 15 tahun teman-teman akan mendapatkan gambaran dari usaha ini sesuai parameter atau kriteria usaha yang umum. Jadi usaha ini apakah layak dijalankan atau tidak layak dijalankan. Tapi itu semua tergantung asumsi. Dan juga tergantung kriteria yang teman-teman masukkan di sini. Oke, contoh ini kan ini kriteria default nih. Kalau teman-teman mulai kopi dari awal, kemudian masukkan kriteria payback periodnya 36 bulan. Sedangkan ini balik modalnya 180, jadi belum balik modal sampai sampai 15 tahun belum balik modal. Ini angkanya jadi merah semua. Ya. Itu yang jadi perhatian laba setelah 15 tahun hanya 330 juta dibandingkan modal. Ini bisa dikatakan ini nggak ada untungnya nih gitu. Dalam 180 bulan. Baru untung mungkin
setelah 15 tahun. Jadi teman-teman kalau menargetkan dalam 15 tahun harus sudah balik modal, teman-teman mesti menyesuaikan lagi, yaitu banyak disesuaikan, apakah disesuaikan dari jumlah kopinya, lahannya, dan lain-lain. Ya. Oke, itu saja untuk bagian perencanaan. Modul-modul yang lain sudah ada video terpisahnya ya, karena jadi banyak juga, jadi beberapa atau di luar yang siklus tadi, cara pengisiannya sama, jadi mungkin akan menggunakan model untuk usaha yang lain, tapi pada prinsipnya cara pengisiannya dan penghitungannya adalah sama, kecuali yang bagian siklus budidaya kopi tadi.